Halo Sobat Trader, jumpa lagi ya dengan saya, Son Ismail. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, semoga kalian masih bisa survive dan masih bisa make money di trading forex tentunya ya. Seperti biasa di weekend ini ya, pada hari Minggu ini kita akan menjelang market open pada hari besok ya. Tugas kita adalah forecasting untuk melihat peluang-peluang apa saja ya yang memungkinkan kita untuk make money di financial market ini ya, supaya bisa lebih terarah dan terukur. Kali ini saya melihat ada peluang yang cukup bagus di pair AUD-JPY ya, yang mana ini di pair AUD-JPY ini dia membentuk sebuah pola harmonic pattern ya, yang mana harmonic pattern ini merupakan jenis advanced chart pattern ya, yaitu nama lain dari pattern-pattern yang pada umumnya sering kita dengar ya, seperti double top, double bottom, dan ada rising wedge, falling wedge, flag, dan pennant. Untuk pattern saat ini jenis merupakan harmonic pattern, dan pattern saat ini terbentuk dari rasio-rasio Fibonacci khusus ya, area-area Fibonacci khusus yang sudah confirm dengan area-area yang memang dia membentuk suatu pola tertentu ya, dimana jika harmonic pattern ini terbentuk ya, kecenderungan untuk probability-nya cukup tinggi, sekitar 70 sampai 80% ya. Jadi cukup worth it jika kita jadikan acuan kita untuk open posisi di financial market ya. Oke. Kali ini di pair AUD-JPY saya melihat di daily trendnya masih bullish ya. Di daily ini memang strong bullish, kita bisa melihat ya, namun karena kita trading dengan intraday, maka fokus kita adalah kita masuk di time frame yang lebih kecil, yaitu di H1 ya. Kita masuk di time frame yang lebih kecil H1. Nah, ternyata jika kita jeli di sini ya, di time frame H1 ternyata dia terjadi pola harmonic pattern ya, yang bisa kita jadikan acuan kita untuk masuk di pasar ya. Di sini kita bisa melihat jika kita bisa mengenali pola harmonic pattern terbentuk ya, di sini ada pola yang cukup bagus, yaitu ada pola shark ya. Jika kita gambar nanti pola sharknya seperti ini, ya. Nah, seperti ini jika kita menggambarnya, ini adalah pola shark ya, karena memang bentuknya menyerupai hiu yang sedang lompat ke air ya, lompat keluar dari air dan masuk lagi ke dalam air seperti ini ya. Dia mirip shark. Terus rasio-rasio berapa saja yang bisa kita jadikan acuan kita untuk masuk menggunakan pola shark ini ya. Sebenarnya untuk rasio-rasionya ini berbeda dengan seperti pola bat, butterfly, ada zipper ya, dan ada atau pola harmonic pattern yang lain ya, dimana fokus kita tidak usah melihat dari rasio yang sebelah sini ya, cukup kita fokus kita melihat, mengukur dari area yang sini saja ya, dari rentang yang ini ya, kita ukur ini ya untuk melihat ini, dan kita ukur ini ya sampai sini, kita ukur dari sini ya. Bagaimana cara mengenalinya? Untuk kalian yang newbie, cara mengenalinya cukup mudah ya. Jika kalian melihat huruf M atau W secara ekstrim seperti ini ya, huruf W atau M secara ekstrim, itu bisa kalian curigai sebagai bentuk harmonic pattern, yang mana bentuk harmonic pattern ini jenis pattern membalikan arah ya, dimana tadi dia yang awalnya dia bullish di sini ya, terus berubah drastis menjadi bearish di sini, dia langsung drop di sini ya. Nah, cara mengenalinya, jadi kita bisa menarik garis-garis Fibonacci-nya. Sebelum itu pastikan jika huruf M atau W-nya dia terbentuk secara aneh ya, beda dengan M atau W seperti biasa. Kalau M atau W biasa kan seperti ini ya, dia cenderung simetris. Kalau harmonic pattern dia beda nih, bentuknya lebih aneh. Di sini kita bisa melihat untuk pola shark kecenderungannya dia melebar, huruf W-nya atau M-nya dia melebar seperti ini. Nah, melebar ini, sudut ini melebar seperti ini ya, melebar ya.
Ya, begitu juga dengan harmonic pattern shark yang huruf M. Dia seperti ini bentuknya nanti jika kita menemukannya. Nah, seperti ini. Kecenderungan dia melebar seperti ini. Ini untuk pattern shark ya. Untuk pattern yang lain nanti kita bisa bahas nanti jika kita ada peluang, nanti kita coba belajar bersama ya. Dan untuk rasio-rasionya ya. Untuk rasio-rasio dari harmonic pattern shark kita cuma berfokus pada rasio yang sebelah sini. Rasio yang ini dan rasio yang ini, yang besar ini. Ya. Bagaimana cara mengukurnya supaya dia confirm? Caranya cukup mudah ya. Jika untuk rasio yang sebelah sini fokus kita adalah di range antara 113 sampai 1,113 ya sampai 1618. Ya. Cara mengukurnya adalah kita ukur dari sebelah sini. Dari sini sampai ke sini. Ya, kita coba ya. Kita coba di zoom, nanti saya keluarkan Fibonacci-nya terlebih dahulu. Ya. Jadi sebelum kalian trading menggunakan harmonic pattern, ya, pastikan kalian benar-benar paham bagaimana cara menarik garis Fibonacci, baik yang expansion maupun yang retracement. Ya, karena memang untuk harmonic pattern sendiri itu merupakan jenis advanced chart pattern, ya, advanced Fibonacci. Ya, jadi jika kita kelompokkan memang jenis chart pattern yang sudah benar-benar sudah advance ya. Jadi butuh seorang trader yang benar-benar sudah memahami ya bagaimana cara menarik dari garis Fibonacci ya. Jadi jika kalian yang masih newbie, kalian pelajari dulu saja ya bagaimana cara menggunakan yang retracement ataupun yang expansion. Karena memang ini terbilang sulit jika kalian yang masih belum bisa bagaimana cara menggunakannya ya. Di sini saya mencoba mengukur di sini ya. Nah, di sini karena tugas kita mencari area yang sebelah sini ya, kita cari yang ini. Jadi kita ukur dari sini sampai ke sini. Nah, seperti ini. Kita coba ya. Kita taruh nolnya di sini, terus angka 100-nya di sini. Ya. Nah, di sini kita bisa melihat ya, ternyata bahwa angka yang area sebelah sini dia sudah valid ya, sudah valid membentuk pattern shark. Langkah pertama dia sudah valid membentuk pattern shark, yaitu di antara range 113 sampai 1618. Ya, 1618 berada di bawah tentunya ya. Nah, di sini sudah valid. Berarti nanti kita ukur yang kedua. Jadi sekarang kita ukur yang sebelah sini. Ya. Bagaimana cara mengukur yang area sebelah situ? Jadi kita fokus di sini. Jadi kita ukur dari sini turun sampai ke sini. Ya, kita coba ya. Angka nolnya kita taruh di sini. Di sini. Nah, perhatikan cara penempatan saya untuk angka nolnya. Ya. Jika dalam kondisi bullish, kita menarik angka nolnya dia berada di bawah. Dan angka 100-nya dia berada di atas. Ya. Dan angka 0 pastikan dia berada di kanan. Ya, baik itu bullish maupun bearish. Ya. Tadi kita menaruh angka 0-nya dia berada di atas ini. Angka 100-nya dia di bawah. Sebentar. Seperti ini tadi. Ya. Karena memang yang kita ukur adalah kita ukur area yang bearish. Nah, kita ukur area yang bearish ya. Jadi di sini kita cari poin ini. Nah, di sini kan kita bisa melihat bahwa ternyata dia memang turun ya di sini. Jika kita untuk mengukur area yang turun ya, kita taruh nolnya berada di atas sebelah kanan. Seperti itu. Nah, sekarang kita mengukur area yang naik. Jadi kita taruh nolnya di bawah sebelah kanan juga. Nah, di sini, poin di sini. Ya. Jadi untuk titik-titik yang membentuk pattern W itu kita bisa jadikan swing ya. Kita bisa jadikan acuan swing untuk menaruh poin-poin dari Fibonacci. Jadi poin di sini, di sini, di sini, dan di sini. Ya, dalam kasus ini kita untuk mencari area sini, di mana area ujung sini syaratnya ya dia harus range Fibonacci 88 ya atau 113. Ya, jadi bisa di sini atau di sini. Ya.
Jadi bukan di sini, bukan di 78, bukan di 61, bukan di 100. Ya, jadi di rasio 88 dan 113. Ya. Setelah itu, setelah kita tahu bahwa confirm, nah berarti di sini memang harmonic pattern shark dia sudah valid terbentuk. Ya, langkah selanjutnya adalah kalian masukkan bagan triangle seperti ini ya, supaya lebih kelihatan bentuknya dan supaya kalian tidak lupa tentunya ya, supaya benar-benar kelihatan bahwa dia memang bentuk pattern shark. Sini. Nah, setelah kita menarik seperti ini, maka bentuk huruf W atau M-nya lebih jelas kelihatan. Sebentar, agak sulit ini ya. Nah, seperti ini. Nah, ya, jika kita kasih mata, dia seperti hiu yang sedang menerkam dari atas ke bawah. Ya, seperti itu. Nah, tapi Mas Sony, jika kita melihat posisi seperti ini, dia sudah jatuh ini. Apakah kita bisa open posisi? Nah, untuk pattern shark, karena karakteristiknya dia kecenderungan turunnya dia cukup tinggi ya. Jadi area ideal kalau saya trading pakai pattern shark itu adalah di sini. Di posisi swing yang sebelah sini. Bentar saya kasih tanda sebelah sini. Ya. Itu adalah area ideal kita untuk take profit. Dan di sini kita bisa ambil pulang di situ untuk melakukan sell. Nah, kapan waktu yang tepat untuk melakukan sell? Ya tunggu dulu ya. Setelah kita bisa menentukan titik take profitnya, sebentar akan saya taruh ya garis. Nah, di sini take profitnya. Nah, langkah selanjutnya adalah kita mencari titik entry-nya. Di mana sih kita bisa entry supaya tidak terseret harga terlalu banyak. Nah, di sini dia membentuk reflection pattern. Ya, yang mana reflection pattern ini merupakan jenis reversal pattern. Ya, di mana tren yang awalnya dia bullish membentuk reversal pattern sudah tidak valid dan berubah menjadi bearish. Ya, berubah menjadi bearish di sini. Dan di sini jika kita menggambar ini, kemungkinan dia akan membentuk pola head and shoulder. Nah, seperti ini. Ya. Nah, jika posisi seperti ini, ya kalian bisa dengan mudah untuk meletakkan sell limitnya. Jadi kalian bisa taruh sell limitnya berada di area sini, di pas bagian pundaknya. Ya. Jika saya kasih garis datar seperti ini, saya ganti warnanya menjadi hitam. Nah, di sini. Ya, kalian taruh sell limitnya di situ. Ya, jadi untuk posisi take profitnya kalian taruh di sini. Untuk take profitnya, ya, untuk entry-nya kalian pasang sell limit di sini di area yang hitam. Terus untuk stop loss-nya jadi kalian taruh saja di dekat posisi kepalanya jika dia membentuk head and shoulder di sini, dekat sini saja ya. Supaya untuk risk reward-nya dia lebih bagus dan terukur ya. Nah, di sini. Ya. Jadi di sini kalian bisa melihat peluang untuk pair out Jepang Yen, yaitu peluang sell ya, di mana kita bisa menaruh sell limitnya di sini ya. Terus untuk stop loss-nya kita ditaruh di area merah, terus take profit-nya kita taruh di area biru. Untuk risk reward ini sekitar 1:1,5 dan cukup worth it jika kalian pakai untuk planning nanti minggu depan ya. Oke, mungkin itu sedikit tips saya dan sedikit sinyal yang saya berikan khusus buat kalian ya. Mungkin di lain waktu nanti saya akan bagikan lagi ya. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video-video berikutnya. Salam sukses untuk kita semua.